Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tanda-tanda balik dan konsekuensi hukumnya dalam Islam. Berikut bacaan redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Alamatul bulughi thalathatun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinina wal haidu fil untha li 9 sinina. Artinya, tanda-tanda balik ada 3, yaitu 1. Genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 2. Mimpi keluar sperma, mani, bagi laki-laki dan keluar haid bagi perempuan bila sudah berusia 9 tahun. 3. Keluar darah haid bagi perempuan minimal yang sudah berumur 9 tahun. Sahabat ngaji, dari bahasan di atas, mari kita uraikan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan, mengatur kehidupan mereka dengan hukum-hukum yang penuh hikmah, dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup yang membawa kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu pembahasan sangat penting dalam fikih Islam, namun seringkali dianggap sepele, yaitu tanda-tanda balik dan konsekuensi hukumnya. Pembahasan ini penting karena balik merupakan titik awal seseorang mulai memikul beban hukum syariat. Sejak saat itulah, seseorang tidak lagi diperlakukan sebagai anak kecil dalam pandangan hukum Islam, tetapi telah menjadi mukallaf, yaitu orang yang terkena kewajiban menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sahabat ngaji rahimakumullah. Pertama, kita bahas pengertian balik. Secara bahasa, balik berarti sampai atau tiba. Sedangkan secara istilah syariat, balik berarti seseorang telah mencapai usia atau kondisi tertentu yang menyebabkan ia mulai terkena hukum-hukum syariat Islam. Dengan kata lain, balik adalah awal pertama kali seseorang diwajibkan menjalankan perintah-perintah agama, seperti syalat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat, menjaga diri dari perkara haram, dan jika kewajiban-kewajiban tersebut ditinggalkan tanpa uzur syar'i, maka berdosa. Inilah perbedaan besar antara anak kecil dan orang yang sudah balik. Anak kecil belum dibebani dosa, sedangkan orang yang sudah balik setiap amalnya dicatat, baik atau buruk. Pentingnya mengetahui tanda balik. Mengetahui tanda balik bukan hanya penting bagi anak itu sendiri, tetapi juga bagi orang tua, bagi pendidik, bagi wali, bagi masyarakat. Karena kesalahan memahami balik dapat menyebabkan seseorang meninggalkan sholat padahal sudah wajib, meremehkan puasa Ramadan, tidak menjaga aurat, menganggap dosa sebagai perkara biasa. Padahal, bisa jadi seseorang sudah balik secara syariat, meskipun secara fisik masih terlihat seperti anak-anak. Sahabat ngaji rahimakumullah. Sekarang kita bahas tanda-tanda balik dalam Islam. Para ulama menjelaskan bahwa tanda balik ada 3, dan apabila salah satu saja terpenuhi, maka seseorang telah dianggap balik menurut syariat. Tanda pertama, genap usia 15 tahun. Tanda balik yang pertama adalah genap usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Artinya, apabila seseorang telah mencapai umur 15 tahun menurut perhitungan kalender Hijriyah, maka ia otomatis dihukumi balik, meskipun belum pernah mimpi keluar mani, belum haid bagi perempuan, belum terlihat tanda fisik kedewasaan lainnya. Usia ini menjadi batas maksimal. Jika tanda-tanda balik lainnya belum muncul, maka usia 15 tahun sudah cukup untuk menetapkan hukum balik. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh menunda-nunda pendidikan ibadah, karena bisa jadi anak telah masuk usia balik tanpa disadari. Selanjutnya, tanda kedua, mimpi keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Tanda balik berikutnya berkaitan dengan keluarnya cairan tertentu. Pertama, bagi laki-laki, balik ditandai dengan mimpi keluar sperma, mani. Apabila seorang laki-laki mengalami mimpi basah dan keluar mani, maka seketika itu pula ia dihukumi balik, meskipun usianya masih muda, belum genap 15 tahun. Kedua, bagi perempuan,
Bagi perempuan, baligh dapat ditandai dengan keluar darah haid. Namun dengan catatan penting yaitu, usia perempuan tersebut minimal sudah mencapai 9 tahun. Jika seorang perempuan mengalami haid setelah berumur 9 tahun, maka ia telah baligh secara syariat. Tanda ketiga, keluar darah haid bagi perempuan minimal usia 9 tahun. Tanda ketiga ini khusus bagi perempuan dan sering menjadi tanda paling awal baligh. Apabila seorang perempuan telah berumur minimal 9 tahun mengalami keluar darah haid, maka ia telah dihukumi baligh, meskipun belum genap 15 tahun, masih terlihat kecil, masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak saat itu, perempuan tersebut wajib sholat, wajib puasa Ramadan, wajib menutup aurat, terkena hukum dosa jika meninggalkan kewajiban. Catatan penting. Makna baligh dalam kehidupan. Baligh bukan sekadar tanda biologis, tetapi merupakan peralihan besar dalam kehidupan seorang muslim. Baligh berarti mulai bertanggung jawab atas amalnya, tidak bisa lagi berlindung di balik alasan masih anak-anak. Setiap sholat yang ditinggalkan tanpa alasan syar'i adalah dosa, setiap puasa yang ditinggalkan tanpa uzur adalah dosa. Namun sebaliknya, baligh juga berarti setiap kebaikan bernilai pahala penuh, setiap ibadah dicatat sebagai amal soleh, setiap taubat diterima dengan kasih sayang Allah. Sahabat ngaji rahimakumullah, bab penutup. Sebagai penutup, marilah kita pahami bahwa baligh adalah pintu awal tanggung jawab syariat. Oleh karena itu, hendaknya orang tua membimbing anak sebelum baligh. Anak-anak diajari sholat dan ibadah sejak dini. Kita semua tidak meremehkan usia baligh dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pemahaman yang benar tentang agamanya, membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang taat, dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat ngaji rahimakumullah. Setelah video ini, kita akan lanjut bab syarat-syarat sahnya istinja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu materi fikih dasar yang sangat penting yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah, yaitu syarat-syarat sahnya istinja dengan batu. Materi ini tampak sederhana, namun memiliki dampak besar terhadap sah atau tidaknya ibadah kita, khususnya syalat. Berikut redaksinya dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. An yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunqiyal mahalla wa alla yajiffan najasu wa alla yantaqila wa la yatra'a alayhi akharu wa la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wala yusibahu ma'un, wa antakunal ahjaru tahiratan. Syarat-syarat sahnya istinja dengan batu ada 8, yaitu 1. Menggunakan 3 batu. 2. Batu tersebut membersihkan tempat keluarnya najis. 3. Najis belum kering. 4. Najis tidak berpindah. 5. Najis tidak tertimpa najis lain. 6. Najis tidak melewati sisi lubang dubur dan tidak melewati ujung zakar. 7. Najis tidak terkena air. 8. Batu yang digunakan harus suci. Sahabat ngaji rahimakumullah. Istinja adalah bagian dari bersuci, dan bersuci adalah syarat sah sholat. Artinya, jika istinja kita tidak benar, maka bersuci kita tidak sempurna. Dan jika bersuci tidak sempurna, maka sholat pun tidak sah. Oleh karena itu, para ulama memberikan perhatian besar terhadap pembahasan istinja, termasuk istinja menggunakan batu atau benda sejenisnya. Dalam kitab fikih disebutkan, syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Artinya, syarat-syarat sahnya istinja dengan batu ada 8 perkara. 8 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka istinja dengan batu tidak sah dan wajib disempurnakan dengan air. Syarat yang pertama, hendaknya istinja dilakukan dengan 3 batu. Yang dimaksud 3 batu di sini bukan berarti harus 3 batu terpisah, namun yang dimaksud adalah 3 kali usapan. Maka boleh menggunakan 1 batu saja
Asalkan batu tersebut memiliki 3 sisi atau 3 ujung, dan setiap sisi digunakan untuk 1 kali usapan. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah, namun tetap tertib dan bersih. Syarat yang kedua, ketiga batu tersebut harus mampu membersihkan tempat keluarnya najis. Artinya, jika dengan 3 usapan ternyata najis masih terlihat, maka wajib ditambah usapan sampai benar-benar bersih. Yang menjadi ukuran bukan jumlah batunya, melainkan hilangnya najis secara nyata. Syarat yang ketiga, najis tersebut belum kering. Jika najis sudah kering atau menempel kuat di kulit, maka istinja dengan batu tidak mencukupi. Dan dalam kondisi ini, wajib menggunakan air. Karena batu hanya efektif untuk najis yang masih basah atau lembab. Syarat yang keempat, najis tidak berpindah dari tempat keluarnya. Artinya, najis tetap berada di area asal, tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Jika najis berpindah atau melebar, maka istinja dengan batu tidak sah dan harus menggunakan air. Syarat yang kelima, najis tersebut tidak ditimpa oleh najis yang lain. Contohnya, najis lama bercampur dengan najis baru, atau bercampur dengan najis jenis lain. Jika bercampur, maka istinja dengan batu tidak mencukupi. Syarat yang keenam, najis tidak melampaui batas tempat keluarnya. Penjelasannya, bagi buang air besar, najis tidak melewati sisi-sisi lubang dubur. Bagi buang air kecil, najis tidak melewati ujung zakar. Jika najis melewati batas tersebut, maka wajib dibersihkan dengan air dan tidak cukup dengan batu. Syarat yang ketujuh, najis tersebut belum terkena air. Jika najis sudah terkena air, lalu ingin disempurnakan dengan batu, maka tidak sah. Karena batu digunakan sebelum air, bukan setelah air. Syarat yang kedelapan dan terakhir, batu atau media yang digunakan harus suci. Tidak sah istinja dengan benda najis, benda yang terkena najis. Kesucian alat istinja adalah syarat mutlak. Yang dimaksud dengan hajar atau batu ada 2. Pertama, hajar hakiki, yaitu batu yang sebenarnya. Kedua, hajar syar'i, yaitu benda yang padat, kasar, suci, tidak dihormati atau dimuliakan. Contohnya, batu, kayu, tembok kasar, keramik kasar, kulit hewan. Namun tidak boleh menggunakan benda yang muhtaram, yaitu benda yang dimuliakan. Seperti makanan, kertas bertuliskan ilmu, benda yang bernilai dan dihormati. Karena menggunakan benda tersebut untuk istinja, termasuk perbuatan yang tidak pantas. Adapun tisu, diperbolehkan digunakan untuk istinja. Karena tisu, termasuk benda padat, suci, tidak bertulisan, tidak termasuk benda muhtaram. Maka tisu masuk kategori hajar syar'i. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa istinja adalah perkara penting. Istinja dengan batu memiliki syarat yang jelas. Jika ragu atau syarat tidak terpenuhi, maka gunakan air. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga kesucian lahir dan batin, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat ngaji rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan membahas satu tema yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Namun, sayangnya seringkali dianggap ringan, bahkan disepelekan, yaitu fardunya wudhu. Padahal, sahabat ngaji rahimakumullah, wudhu bukan sekedar aktivitas membasuh anggota tubuh dengan air. Wudhu adalah syarat sahnya sholat, dan sholat sendiri adalah tiang agama. Jika sholat rusak, maka rusak pula bangunan agama seseorang. Dan jika wudhu tidak sah, maka sholat yang dikerjakan di atasnya pun menjadi tidak sah. Inilah mengapa para ulama sejak dahulu memberikan perhatian besar terhadap pembahasan wudhu. Bahkan dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, wudhu ditempatkan sebagai salah satu bab awal yang wajib dipahami oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Sahabat ngaji rahimakumullah, fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat adalah banyak orang yang rajin sholat 5 waktu, bahkan tidak pernah meninggalkannya. Namun, tanpa disadari, sholat tersebut belum tentu sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebab yang paling sering terjadi adalah wudhu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ada yang kurang sempurna membasuh anggota wudhu, ada yang tidak tertib, bahkan ada pula yang belum memahami mana yang termasuk rukun dan mana yang hanya sunnah.
Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, dijelaskan bahwa wudhu memiliki batasan-batasan yang jelas. Tidak semua yang kita lakukan saat wudhu otomatis menjadikannya sah. Ada bagian-bagian tertentu yang wajib dilakukan, yang disebut dengan fardu wudhu. Jika bagian ini ditinggalkan, maka wudhunya batal, meskipun seseorang telah lama berada di tempat wudhu dan membasuh banyak anggota tubuh. Sahabat ngaji rahimakumullah, inilah pentingnya ilmu sebelum beramal, karena ibadah tanpa ilmu berpotensi salah arah, dan kesalahan dalam ibadah bisa berdampak panjang terhadap amal-amal lainnya. Sahabat ngaji rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan membahas satu tema yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Namun, sayangnya seringkali dianggap ringan, bahkan disepelekan, yaitu fardunya wudhu. Padahal, sahabat ngaji rahimakumullah, wudhu bukan sekedar aktivitas membasuh anggota tubuh dengan air. Wudhu adalah syarat sahnya sholat, dan sholat sendiri adalah tiang agama. Jika sholat rusak, maka rusak pula bangunan agama seseorang. Dan jika wudhu tidak sah, maka sholat yang dikerjakan di atasnya pun menjadi tidak sah. Inilah mengapa para ulama sejak dahulu memberikan perhatian besar terhadap pembahasan wudhu. Bahkan dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, wudhu ditempatkan sebagai salah satu bab awal yang wajib dipahami oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Sahabat ngaji rahimakumullah, fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat adalah banyak orang yang rajin sholat 5 waktu, bahkan tidak pernah meninggalkannya. Namun, tanpa disadari, sholat tersebut belum tentu sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Salah satu sebab yang paling sering terjadi adalah wudhu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ada yang kurang sempurna membasuh anggota wudhu, ada yang tidak tertib, bahkan ada pula yang belum memahami mana yang termasuk rukun dan mana yang hanya sunnah. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, dijelaskan bahwa wudhu memiliki batasan-batasan yang jelas. Tidak semua yang kita lakukan saat wudhu otomatis menjadikannya sah. Ada bagian-bagian tertentu yang wajib dilakukan, yang disebut dengan fardu wudhu. Jika bagian ini ditinggalkan, maka wudhunya batal, meskipun seseorang telah lama berada di tempat wudhu dan membasuh banyak anggota tubuh. Sahabat ngaji rahimakumullah, inilah pentingnya ilmu sebelum beramal, karena ibadah tanpa ilmu berpotensi salah arah, dan kesalahan dalam ibadah bisa berdampak panjang terhadap amal-amal lainnya. Sahabat ngaji rahimakumullah, dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, diterangkan bahwa fardunya wudhu ada 6. 6 perkara ini bukan sekadar teori, melainkan pondasi sah atau tidaknya wudhu yang kita lakukan setiap hari. Karena itulah, para ulama menempatkan pembahasan ini sebagai materi dasar yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum membahas sholat dan ibadah lainnya. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, disebutkan dengan redaksi, Furudul wudhu'i sittatun. Artinya, fardu-fardu wudhu itu ada 6 perkara. Sahabat ngaji rahimakumullah, kalimat singkat ini memiliki makna yang sangat besar. Ia menjadi pengingat bagi kita bahwa wudhu bukan hanya membasuh anggota tubuh, tetapi ada 6 kewajiban inti yang tidak boleh tertinggal. Sebab wudhu itu adalah pintu untuk memasuki ibadah yang paling agung, yaitu sholat. Dan sholat tidak akan sah tanpa bersuci yang sah. Kemudian sahabat ngaji rahimakumullah, yang dimaksud fardu di sini adalah bagian yang wajib dan menentukan sahnya wudhu. Dalam bahasa mudahnya, fardu itu adalah rukun utama. Artinya, kalau salah satunya hilang, maka ibadahnya runtuh, seperti bangunan yang kehilangan tiang penyangga. Maka, apabila seseorang berwudu tetapi tidak melakukan salah satu dari 6 fardu ini, wudunya dianggap batal atau tidak sah. Dan jika wudu tidak sah, maka sholat yang dikerjakan setelahnya juga tidak sah. Walaupun seseorang merasa sudah basah semua tubuhnya, atau sudah lama di tempat wudu, tetap saja ukuran sah tidaknya kembali kepada terpenuhi atau tidaknya rukun-rukun utama tersebut. Sahabat ngaji rahimakumullah, inilah mengapa mempelajari 6 fardu wudu ini sangat penting. Sebab kesalahan dalam wudu seringkali tidak terasa. Kita merasa sudah benar, padahal ada bagian yang terlewat. Niat tidak tepat waktunya, wajah tidak merata, tangan tidak sampai siku, kepala tidak benar usapannya, kaki tidak sampai mata kaki atau urutannya tertukar. Karena itu, pada kajian ini kita tidak akan sekedar menyebutkan daftar 6 fardu wudu. Kita akan membahasnya satu persatu secara mendalam, agar kita paham apa maksud tiap fardu, kita tahu cara praktik yang benar, kita mampu mengenali kesalahan umum yang sering terjadi, dan akhirnya kita bisa memperbaiki wudu kita agar sholat kita semakin kokoh dan sah. Baik sahabat ngaji rahimakumullah, mari kita mulai pembahasan satu persatu dari fardu yang pertama, yaitu niat wudu. Sahabat ngaji rahimakumullah, adapun lafaz niat wudu,
Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardal lillahi ta'ala. Fardu wudhu yang pertama dan paling utama adalah niat. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, niat ditempatkan sebagai awal dari sahnya wudhu, karena seluruh ibadah dalam Islam dibangun di atas niat. Tanpa niat yang benar, amal lahiriah tidak memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji rahimakumullah, dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, dijelaskan bahwa niat bukan sekadar keinginan umum untuk berwudu, tetapi niat yang tertentu, jelas maksudnya, dan hadir pada waktu yang tepat. Karena itu, ada beberapa perkara penting yang harus benar-benar dipahami oleh setiap muslim agar niat wudunya sah. Pertama, niat tidak harus dilafalkan dengan lisan. Melafalkan niat hukumnya boleh, namun bukan syarat sah. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya wudu adalah kehadiran niat di dalam hati. Jika seseorang hanya melafalkan niat tanpa kesadaran hati, maka niat tersebut tidak dianggap ada. Kedua, niat harus bersamaan dengan basuhan pertama wajah. Artinya, ketika air pertama kali menyentuh wajah, pada saat itulah niat sudah hadir di dalam hati. Inilah yang disebut dengan niat yang muqaronah, yakni beriringan antara niat dan perbuatan. Jika niat hadir sebelum membasuh wajah, lalu terus terjaga hingga basuhan dimulai, maka itu juga mencukupi. Ketiga, jika niat datang setelah membasuh wajah, maka wudhu tidak sah. Inilah poin penting yang sering terlewatkan di tengah masyarakat. Banyak orang terbiasa berwudhu secara otomatis, membuka keran, membasuh wajah, tangan, bahkan sampai kaki, lalu di tengah-tengah baru teringat niat. Dalam kondisi seperti ini, sahabat ngaji rahimakumullah, wudhu tersebut perlu diulang, karena niatnya tidak berada pada tempat yang benar. Sahabat ngaji rahimakumullah, kesalahan ini sering terjadi bukan karena sengaja, tetapi karena kurangnya pemahaman. Wudhu dilakukan seperti rutinitas harian, tanpa menghadirkan kesadaran ibadah di awal. Padahal, dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, niat adalah pembeda utama antara perbuatan biasa dan perbuatan ibadah. Perlu kita pahami bersama bahwa ibadah tanpa niat tidak bernilai ibadah, melainkan hanya kebiasaan. Membasuh wajah tanpa niat hanya bernilai membersihkan diri, bukan wudhu. Demikian pula membasuh tangan dan kaki tanpa niat, ia tidak akan mengangkat hadas. Oleh karena itu, sahabat ngaji rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk membiasakan diri menghadirkan niat sebelum dan saat memulai wudhu, agar setiap basuhan bernilai ibadah dan menjadi sebab sahnya sholat yang kita kerjakan. Dengan niat yang benar, wudhu tidak hanya menyucikan anggota tubuh, tetapi juga menyucikan hati, menenangkan jiwa, dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang paling baik. Baik sahabat ngaji rahimakumullah, setelah memahami fardu wudhu yang pertama, yaitu niat, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan fardu wudhu yang kedua, yakni membasuh muka. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami dan mengamalkan ilmu ini. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita memahami fardu wudhu yang pertama, yaitu niat, maka fardu wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, membasuh muka menjadi rukun yang sangat penting, karena ia adalah anggota wudhu pertama yang dibasuh setelah niat, dan menjadi tanda dimulainya rangkaian penyucian diri sebelum sholat. Membasuh muka dalam wudhu bukan dilakukan secara asal atau sekedar menyiram air. Ia memiliki batasan-batasan yang jelas menurut syariat. Oleh karena itu, setiap muslim perlu mengetahui dengan pasti mana saja bagian wajah yang wajib dibasuh, agar wudhu yang dikerjakan benar-benar sah. Sahabat ngaji rahimakumullah, dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, batas wajah yang wajib dibasuh dijelaskan sebagai berikut. Arah vertikal atau arah atas bawah, dari tempat tumbuh rambut kepala hingga ke bawah dagu. Arah horizontal atau menyamping, dari telinga kanan hingga telinga kiri. Atau kalau dalam bahasa Jawa, pentil telinga kanan hingga pentil telinga kiri. Seluruh area inilah yang disebut wajah menurut syariat. Maka, semua bagian wajah yang tampak wajib terkena air, tanpa terkecuali. Baik kulit yang halus maupun bagian yang sedikit tersembunyi. Selama masih termasuk area wajah, semuanya harus terkena basuhan air. Sahabat ngaji rahimakumullah, perlu diperhatikan bahwa membasuh muka berarti mengalirkan air ke wajah, bukan sekedar mengusapnya dengan tangan yang basah. Air harus benar-benar mengenai kulit wajah secara merata, meskipun tidak disyaratkan air mengalir deras.
Yang penting, air sampai ke seluruh bagian wajah yang diwajibkan. Dalam praktik sehari-hari, terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi saat membasuh muka dalam wudhu. Kesalahan-kesalahan ini kerap dianggap sepele, padahal bisa berdampak pada tidak sahnya wudhu. Pertama, air hanya mengenai sebagian wajah. Misalnya, air hanya mengenai bagian tengah wajah sementara bagian samping, dagu, atau area dekat telinga tidak terkena air. Dalam kondisi seperti ini, wudhu belum sempurna, karena tidak semua bagian wajah yang wajib dibasuh telah terkena air. Kedua, terlalu tergesa-gesa saat membasuh muka. Wudhu sering dilakukan dalam keadaan terburu-buru, sehingga air disiram dengan cepat tanpa memastikan apakah seluruh wajah sudah benar-benar basah. Padahal sahabat ngaji rahimakumullah, ketenangan dan kehati-hatian dalam wudhu sangat dianjurkan agar ibadah ini terlaksana dengan baik. Ketiga, tidak meratakan air ke sela-sela hidung dan bibir. Bagian lipatan di sekitar hidung, sudut bibir, dan area yang sering tertutup ekspresi wajah kerap luput dari basuhan. Padahal, selama bagian tersebut masih termasuk area wajah yang tampak, maka wajib terkena air. Sahabat ngaji rahimakumullah, ingatlah bahwa yang dinilai dalam wudhu bukan banyaknya air yang digunakan, melainkan meratanya air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh. Menggunakan air sedikit namun merata lebih baik daripada air banyak tetapi ada bagian wajah yang terlewat. Oleh karena itu, mari kita biasakan saat membasuh muka dalam wudhu untuk melakukannya dengan tenang, menyeluruh, dan penuh kesadaran. Dengan demikian, kita tidak hanya membersihkan wajah secara lahiriah, tetapi juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tuntunan syariat. Baik sahabat ngaji rahimakumullah, setelah memahami fardu wudhu yang kedua ini, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke fardu wudhu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua siku, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas fardu wudhu yang kedua, yaitu membasuh muka, maka fardu wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, bagian ini ditegaskan sebagai salah satu rukun utama wudhu yang tidak boleh ditinggalkan, karena ia termasuk anggota wudhu yang secara jelas disebutkan dalam tuntunan syariat. Membasuh tangan dalam wudhu bukan hanya sekadar membasahi telapak tangan atau pergelangan saja. Sahabat ngaji rahimakumullah, perlu kita garis bawahi bersama bahwa siku termasuk bagian yang wajib dibasuh. Artinya, basuhan tangan dalam wudhu harus dimulai dari ujung jari hingga mencapai siku. Dan siku tersebut wajib terkena air secara merata. Perlu ditegaskan kembali, sahabat ngaji rahimakumullah. Bukan hanya telapak tangan, bukan hanya pergelangan, tetapi hingga siku termasuk bagian dalam dan bagian belakang lengan. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, disebutkan bahwa membasuh tangan berarti memastikan air mengalir ke seluruh bagian tangan yang wajib, baik bagian depan maupun belakang, bagian atas maupun bawah, tanpa ada satu bagian pun yang terlewat. Namun, sahabat ngaji rahimakumullah, dalam praktek sehari-hari, banyak kesalahan yang sering terjadi saat membasuh tangan. Salah satunya adalah terlalu terburu-buru. Karena ingin cepat selesai, air hanya disiram sepintas sehingga tidak sampai ke siku. Bahkan ada pula yang hanya membasuh sebagian lengan, sementara bagian siku atau lengan bagian belakang tidak terkena air. Ada juga yang membasuh tangan, tetapi posisi siku berada lebih tinggi, sehingga air tidak sampai atau hanya mengenai bagian depan lengan saja. Padahal, sahabat ngaji rahimakumullah, basuhan yang sah adalah basuhan yang merata, bukan sekadar basah di sebagian tempat. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, ditegaskan bahwa jika satu bagian kecil saja dari anggota wudhu yang wajib tidak terkena air, maka wudhu tersebut tidak sah. Sekecil apapun bagian yang terlewat, hukumnya tetap sama, karena yang dinilai adalah terpenuhinya rukun, bukan perkiraan atau perasaan sudah cukup. Oleh karena itu, sahabat ngaji rahimakumullah, ketika membasuh kedua tangan dalam wudhu, hendaknya kita melakukannya dengan tenang, penuh perhatian, dan memastikan bahwa air benar-benar mengenai seluruh bagian tangan hingga siku, termasuk bagian lipatan, bagian belakang lengan, dan sekitar siku itu sendiri. Dengan membasuh tangan secara sempurna sesuai tuntunan, kita tidak hanya menjalankan rukun wudhu dengan benar, tetapi juga melatih diri untuk lebih teliti dan khusyuk dalam setiap ibadah.
Karena ibadah yang dilakukan dengan ilmu dan kehati-hatian, insya Allah akan lebih mendekatkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat ngaji rahimakumullah, setelah memahami fardu wudu yang ketiga ini, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke fardu wudu yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus memahami dan mengamalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita memahami fardu wudu yang ketiga, yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua siku, maka fardu wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, perlu diketahui perbedaan antara mengusap dan membasuh. Mengusap adalah mendatangkan air ke permukaan kulit atau rambut hingga terasa cukup basah, tanpa menyebabkan air mengalir atau menetes. Sedangkan pengertian membasuh adalah mendatangkan air ke permukaan kulit tubuh hingga air mengalir dan jatuh atau menetes. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, mengusap kepala termasuk salah satu rukun wudhu yang memiliki ketentuan khusus dan perlu dipahami dengan baik, agar wudhu yang kita lakukan benar-benar sah. Mengusap kepala dalam wudhu berbeda dengan membasuh. Jika wajah dan tangan dibasuh dengan air, maka kepala cukup diusap, bukan disiram. Namun meskipun hanya diusap, tetap ada aturan yang jelas mengenai bagian mana yang sah untuk diusap dan bagaimana cara mengusapnya. Sahabat ngaji rahimakumullah, dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, dijelaskan bahwa cukup mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Tidak disyaratkan mengusap seluruh kepala. Bahkan, meskipun hanya mengusap sebagian kecil saja, seperti satu helai rambut atau sebagian kulit kepala, maka hal itu sudah mencukupi sebagai fardu wudu. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Namun kemudahan ini tetap harus dilakukan sesuai aturan, bukan berdasarkan perkiraan atau kebiasaan semata. Sahabat ngaji rahimakumullah, perlu juga diperhatikan bahwa mengusap kepala harus menggunakan air baru. Artinya, air yang digunakan adalah air yang masih basah dan layak untuk mengusap, bukan sisa air di tangan yang sudah kering setelah membasuh anggota wudhu sebelumnya. Jika tangan sudah kering lalu diusapkan ke kepala tanpa air baru, maka usapan tersebut tidak sah sebagai fardu wudhu. Dalam prakteknya, cukup dengan membasahi kedua telapak tangan atau salah satunya, lalu mengusapkannya ke bagian kepala yang termasuk area kepala. Namun sahabat ngaji rahimakumullah, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi di tengah masyarakat terkait fardu keempat ini. Kesalahan pertama adalah mengusap topi, peci, sorban, atau kerudung. Usapan seperti ini tidak sah, karena yang diperintahkan untuk diusap adalah kepala, bukan penutup kepala. Selama penutup tersebut tidak dilepas, maka usapan tidak mengenai kepala secara langsung, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya wudhu. Kesalahan kedua adalah mengusap rambut panjang yang menjuntai di luar kepala. Rambut yang keluar dari batas kepala, misalnya rambut panjang yang menjulur ke bahu atau punggung, tidak termasuk area kepala menurut syariat. Maka jika yang diusap hanya rambut yang menjuntai tersebut, sementara bagian kepala tidak terkena usapan, maka usapan tersebut tidak sah. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, ditegaskan bahwa yang sah untuk diusap hanyalah area kepala, yaitu bagian yang berada di atas batas wajah dan di dalam area kepala. Adapun rambut atau bagian lain yang berada di luar area tersebut, meskipun masih tersambung dengan kepala, tidak dihukumi sebagai kepala dalam bab wudu. Oleh karena itu, sahabat ngaji rahimakumullah, ketika mengusap kepala dalam wudu, hendaknya kita memastikan bahwa usapan benar-benar mengenai kulit kepala atau rambut yang berada di area kepala, dengan air yang masih basah meskipun hanya sedikit. Dengan memahami dan mengamalkan fardu wudu yang keempat ini secara benar, kita telah menjaga salah satu rukun penting wudu, sehingga wudu kita sah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat ngaji rahimakumullah, setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan ke fardu wudu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus memahami dan mengamalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita memahami fardu wudu yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala, maka fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, bagian ini ditegaskan sebagai rukun wudu yang sangat penting,
karena kaki merupakan anggota tubuh yang sering bersentuhan langsung dengan tanah dan kotoran, sehingga harus dibersihkan dengan sempurna sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membasuh kaki dalam wudhu tidak cukup hanya membasahi bagian atas kaki atau telapak kaki saja. Sahabat ngaji rahimakumullah, yang dimaksud membasuh kaki adalah memastikan air mengenai seluruh bagian kaki yang diwajibkan, dari ujung jari hingga mencapai mata kaki. Perlu kita pahami bersama sahabat ngaji rahimakumullah, bahwa mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian pergelangan kaki, baik di sisi dalam maupun di sisi luar. Kedua mata kaki tersebut termasuk bagian yang wajib dibasuh, bukan hanya bagian tambahan atau pelengkap. Jika mata kaki tidak terkena air, maka basuhan kaki belum sempurna. Sahabat ngaji rahimakumullah, pentingnya membasuh kaki secara sempurna ini sampai mendapat penekanan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang kurang sempurna membasuh kakinya saat wudhu, dengan sabda, "Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu." Peringatan ini menunjukkan betapa seriusnya perkara membasuh kaki dalam wudhu. Tumit yang tidak terkena air, meskipun hanya sebagian kecil, dapat menyebabkan wudhu menjadi tidak sah. Dan jika wudhu tidak sah, maka sholat yang dikerjakan setelahnya pun ikut tidak sah. Sahabat ngaji rahimakumullah, dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, membasuh kaki dengan sempurna berarti memastikan air benar-benar merata ke seluruh bagian kaki, tanpa ada yang terlewat. Beberapa bagian kaki yang sering luput dari perhatian, padahal hukumnya wajib, antara lain, pertama, tumit. Bagian belakang kaki ini seringkali tidak terkena air karena posisi kaki atau karena terburu-buru. Padahal, tumit termasuk bagian kaki yang wajib dibasuh. Kedua, telapak kaki, baik bagian atas maupun bagian bawah. Telapak kaki harus dipastikan basah, bukan hanya bagian punggung kaki saja. Ketiga, sela-sela jari kaki. Banyak orang membasuh kaki tanpa memperhatikan sela-sela jari, sehingga air tidak masuk ke bagian tersebut. Padahal, selama bagian itu masih termasuk kaki, maka ia wajib terkena air. Oleh karena itu, sahabat ngaji rahimakumullah, saat membasuh kaki dalam wudhu, hendaknya kita melakukannya dengan penuh perhatian, tidak tergesa-gesa, dan memastikan air merata ke seluruh bagian kaki hingga mata kaki. Menggosok sela-sela jari dengan jari tangan sangat dianjurkan agar tidak ada bagian yang terlewat. Dengan membasuh kaki secara sempurna sesuai tuntunan dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, kita telah menjaga salah satu rukun wudhu yang paling sering dilalaikan. Semoga dengan wudhu yang benar dan sempurna, salat kita menjadi sah, khusyuk, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat ngaji rahimakumullah, setelah ini kita akan melanjutkan pembahasan ke fardu wudhu yang ke-6 dan terakhir, yaitu tertib berurutan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Sahabat ngaji rahimakumullah, setelah kita membahas 5 fardu wudhu sebelumnya, maka fardu wudhu yang ke-6 dan terakhir adalah tertib, yaitu melakukan rukun-rukun wudhu secara berurutan. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, tertib ditegaskan sebagai rukun penutup yang menyempurnakan wudhu. Artinya, meskipun seluruh anggota wudhu telah dibasuh atau diusap, jika urutannya tidak sesuai, maka wudhu tersebut tidak sah. Sahabat ngaji rahimakumullah, yang dimaksud tertib adalah mengerjakan setiap fardu wudhu sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak boleh didahulukan atau diakhirkan sesuka hati. Urutan ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan ketentuan yang memiliki dasar kuat dalam ilmu fikih. Dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, urutan fardu wudhu adalah sebagai berikut. Niat wudhu di dalam hati, membasuh wajah atau muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tertib artinya berurutan. Urutan ini harus dijaga dari awal hingga akhir. Jika seseorang membasuh kaki terlebih dahulu sebelum mengusap kepala, atau mengusap kepala sebelum membasuh tangan, maka tertibnya rusak. Dan jika tertib rusak, maka wudhu pun tidak sah. Sahabat ngaji rahimakumullah, dalam penjelasan kitab fikih Safinatun Najah, ditegaskan bahwa jika urutan ini tertukar, maka wudhunya tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Meskipun seluruh anggota sudah terkena air, namun karena tidak sesuai urutan, maka rukun wudhu belum terpenuhi secara sempurna. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena wudhu dilakukan secara terburu-buru atau berdasarkan kebiasaan lama, tanpa memperhatikan urutan. Padahal, tertib mengajarkan kita untuk disiplin, teratur, dan mengikuti tuntunan, bukan mengikuti keinginan sendiri. Sahabat ngaji rahimakumullah, dari 6 fardu wudhu yang telah kita pelajari bersama, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa Islam adalah agama yang rapi, tertib, dan penuh hikmah.
Tidak ada satupun ibadah yang dibiarkan tanpa aturan. Bahkan wudhu yang tampak sederhana pun memiliki rukun-rukun yang jelas dan terperinci. Wudhu, sahabat ngaji rahimakumullah, bukan hanya tentang menyucikan anggota tubuh secara lahiriah. Lebih dari itu, wudhu adalah proses penyucian diri secara menyeluruh. Ia mengajarkan kita untuk menyucikan hati dengan menghadirkan niat dan kesadaran beribadah kepada Allah, menenangkan jiwa karena wudhu dilakukan dengan ketenangan dan keteraturan, mempersiapkan diri menghadap Allah dalam keadaan suci, bersih, dan penuh adab. Oleh karena itu, mari kita jadikan wudhu bukan sekedar rutinitas harian, tetapi ibadah yang kita jaga dengan ilmu dan kesungguhan. Mari kita perbaiki wudhu kita sempurnakan rukun-rukunnya, kita jaga tertibnya, agar sholat yang kita dirikan benar-benar sah, khusyuk, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji rahimakumullah, semoga kajian ini bermanfaat, menjadi amal jariah, menambah ilmu kita, serta menjadi sebab diperbaikinya kualitas ibadah kita semua. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah. Ikuti kajian selanjutnya pada bab pembagian air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.